Selamat Paskah untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Tuhan sudah bangkit, maut sudah dikalahkan, sengatnya tidak berkuasa lagi. Kita bersyukur atas segala kasih karunia demi kasih karunia yang Allah Bapa kita berikan kepada kita. Di dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita menerima janji-janji Allah dan mengalami hidup yang baru. Dan kita bersyukur melalui kebangkitan Yesus Kristus ini, kita dengan penuh keyakinan dan keberanian memproklamasikan bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus. Seperti yang kita ketahui, semua orang akan mengalami kematian. Dan kalau ada yang dibangkitkan Tuhan Allah di dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, seluruhnya kembali mengalami kematian. Sedangkan satu-satunya yang bangkit dari kematian dan kekal untuk selamanya hanya Yesus Kristus yang sulung, yang utama dari segala yang bangkit. Dan kita bersyukur atas segala kemurahan hatinya. Di dalam kebangkitannya lah kita memiliki pengharapan yang pasti. Pada waktunya kita akan menerima kebangkitan di mana kita akan menerima tubuh yang mulia pada hari kedatangannya kembali. Di dalam kebangkitan Kristus inilah kita dengan penuh keyakinan mengalami suatu kehidupan yang baru. Dari takut menjadi pemberani, dari pemalas menjadi yang tekun, dari orang yang berdosa menjadi orang yang hidup kudus, dari orang-orang yang melawan Tuhan menjadi orang-orang yang menuruti Tuhan dan kehendaknya. Seluruhnya di dalam topangan Tuhan sendiri. Dan kekuatan apa yang memberikan kepada kita damai sejahtera itu menguasai seluruh kehidupan kita. Karena Kristus sudah bangkit. Seperti yang Rasul Paulus katakan, sia-sialah kematian Yesus di atas kayu salib kalau Kristus tidak bangkit. Dan nyatanya, Yesus Kristus bangkit. Kita percaya bahwa itu adalah fakta sejarah. Tacitus, Josephus, para sejarawan yang bukan percaya kepada Kristus menuliskan tentang kenyataan itu. Memang ada berita bohong yang disebarkan oleh para ahli Taurat pada waktu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, bahwa mayatnya dicuri oleh para murid. Berita bohong itu karena mereka ketakutan, keagamaan mereka terusik, dan mereka masih menanti Mesias secara politis. Kita bersyukur karena kebenaran Alkitab memberikan kepada kita kepastian bahwa fakta historis, fakta iman, dan fakta makna dari seluruhnya itu adalah kebenaran. Kristus bangkit. Ini merupakan suatu perubahan drastis dari perjalanan sejarah manusia yang tadinya berada di dalam kekelaman, ketidakpastian, dan suram sama sekali. Tetapi karena Kristus sudah bangkit, maka ada harapan yang baru, harapan yang dinyatakan Tuhan, seperti yang Tuhan sudah janjikan dalam kisah-kisah di perjanjian lama. Dan Tuhan sudah beritakan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun. Kita bersyukur untuk hal tersebut. Ada yang mengatakan, dan ini adalah pengajaran yang sesat, yang mengatakan bahwa Yesus mukanya diganti oleh Yudas Iskariot. Itu adalah kesalahan yang fatal, karena Yudas Iskariot sebelum Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib, Yudas Iskariot sudah mengalami kematian bunuh diri. Sehingga Yesus Kristus memang benar-benar mati di atas kayu salib dan menyerahkan nyawanya itu untuk menebus kita yang dipilihnya dan ditentukannya. Dan kita percaya kebangkitannya adalah kebangkitan yang sulung, yang satu-satunya. Tidak ada nabi yang bangkit setelah kematiannya. Tidak ada pendiri agama di seluruh jagat raya ini yang setelah mati mengalami kebangkitan. Tidak ada yang menyatakan kemenangan atas maut, kecuali Yesus Kristus. Ada yang berkata Yesus itu waktu mati di atas kayu salib sebenarnya pingsan. Adalah tidak rasional. Kalau ia pingsan, pastilah tulang-tulangnya dipatahkan, dan dia tidak mungkin dikuburkan di kuburan
yang khusus, yang disediakan oleh orang yang mengasihinya. Tetapi Yesus sungguh mengalami kematian, dan ia tidak pingsan. Atau ada yang mengatakan setelah ia mengalami pingsan, kemudian ia pergi ke daerah India atau ke daerah Tiongkok untuk belajar sesuatu. Itu pun kekeliruan yang sangat besar. Yesus benar-benar mengalami kematian dan mengalami kebangkitan. Dan inilah jaminan kehidupan kita. Dan kita bersyukur karena kasih-Nya lah kita mengalami hidup yang baru. Lalu apa yang perlu kita lakukan kalau kita benar-benar mengalami kematian dan kebangkitan Kristus? Karena kita disatukan dengan kematian kebangkitan Kristus oleh Roh Kudus, maka kita dengan penuh keberanian memproklamasikan kematian kebangkitan Kristus secara utuh seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Karena di luar Alkitab bukanlah firman Tuhan, bukanlah kebenaran yang sejati, bukanlah kisah yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan iman kita. Kita percaya, selain kita memproklamasikan akan kematian dan kebangkitan Kristus, kita juga haruslah berani bangkit dari keterpurukan sosial, keterpurukan ekonomi, keterpurukan budaya, keterpurukan peradaban, keterpurukan pendidikan, supaya kita benar-benar mengalami transformasi di dalam dan melalui kebangkitan Kristus. Jangan takut, Tuhan beserta dengan kita. Jangan takut, Tuhan berada di dalam kehidupan kita. Kita maju terus untuk menunjukkan cinta kasih Allah kepada dunia, kepada orang-orang yang fasik dan lalim, kepada mereka yang menyembah berhala dan ilah-ilah asik. Kita tunjukkan cinta kasih Tuhan dan kebenarannya. Kiranya Paskah ini memberikan damai sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.